ini kembali Tuhan boleh kita berkentakan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Bapa. Biar pujian yang kami naikkan kepada Engkau pada saat ini itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan tiba saja Tuhan kami sangat membutuhkan kebenaran-Mu. Tuhan berfirman, Tuhan bersuara lewat hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau buka rahasia kebenaran-Mu. Biar kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kuasa yang mencoba mengganggu, setiap Tuhan hati-hati kami yang mau mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami hancurkan dia dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan hanya boleh berikan kita kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Sampai saya pujian kita sudah naik di hadapan Tuhan. Amin. Setiap teringat suara yang kita telah persembahkan kepada Tuhan, itu sudah berbau harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika engkau memuji Tuhan, nikmati kuasa pujian. Ketika engkau berdoa, nikmati itu hadirat Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau kemarin hari kami sementara melakukan ibadah, melakukan penyesalan diri, kira-kira yang seperti ini saya mendapat telepon dari Bapak Gembala. Bapak Gembala tugas pelayanan di mana? Kapoya. Saudara, hari ulang tahun dari Bapak Gembala di Kapoya. Tapi saudara dari tempat ini mereka singgah di jumpaan. Tiba-tiba Bapak Gembala telepon, kondisi Bapak dalam keadaan sakit. Saudara, pada waktu itu dia hanya memintakan kepada saya, kumpulkan semua yang pastori dan berdoa untuk Bapak Gembala. Saudara, saya bersama berdoa dan saya katakan, bagaimana kalau sudah tidak mampu nanti saya telepon Gembala supaya ganti saja siapa yang melayani. Tapi Bapak Gembala bilang boleh. Namun saudara, dan beberapa lagi kami telepon, ya kondisinya, tapi puji Tuhan dia boleh bertahan dan dia bisa melayani. Walaupun tadi malam sebenarnya sepulang, tetapi dia merasa ya karena kecapean. Memang sebelum Bapak pergi saudara kasih Tuhan hari Jumat malam kami tampung air sampai jam 12 malam. Saya katakan kepada Bapak Gembala, saya saja yang tampung, tapi Bapak Gembala yang dia kita. Saudara pernah kami tampung air sampai jam 3. Jadi saya sementara berdua, saya berdoa Tuhan berkati kami, saya sangat berdoa. Karena kalau Tuhan sempat sadar, kami tidak lagi bisa menampung air. Kami orang mati, baru air masuk di atas Tuhan. Jadi ini yang membuat kami kadang-kadang kesehatan terganggu, saudara. 2 hari 1 kali jalan. Tapi saudara, tadi pagi, tadi malam saya telepon, saya bilang kalau tidak mampu naik hotel. Tetapi Bapak Gembala dia dengan bersedia api sendiri. Puji Tuhan jam 5 subuh mereka sudah berangkat dan tadi jam 8 mereka tiba dengan selamat. Luar biasa. Saya berdoa Tuhan tolong, dan kemarin juga Bapak Bian berdoa, kami semua lewat doa puasa berdoa untuk Bapak Gembala, dan puji Tuhan hari ini dia boleh ada bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah. Hari tidak berlambatan saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam kitab Daniel. Menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Menghormati firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama.
Kalau sudah dapat, Daniel pasal yang pertama ayat 1. Kita baca bersama-sama di Istana Babel. 2-3. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem, lalu menghukum kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Simeon, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita tahu tentang Daniel ini menceritakan atau dia mengajarkan tentang akhir zaman, dan dalam kitab Daniel itu mencatat tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan sudah banyak nubuatan yang telah digenapi dan masih banyak lagi nubuatan yang akan terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita telah membaca dalam pasal pertama ayat yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ini mengenai reruntuhan Israel. Saudara, setelah Raja Salomo meninggal, maka Yerusalem terbagi dua, atau umumnya Yerusalem. Yerusalem terbagi dua, kerajaan Israel maksud saya terbagi dua. Pertama kerajaan utara dan yang kedua kerajaan selatan. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, mereka terdiri dari 10 suku. Dan kerajaan selatan disebut Yehuda, mereka terdiri dari 2 suku. Israel runtuh pada tahun 721 sebelum Masehi. Dia ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Itu kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 18. Namun saudara, sebelum kerajaan ini runtuh, Allah telah menyatakan itu juga kepada kerajaan yang ada di selatan, yaitu kepada kerajaan di Yehuda, saudara. Di mana Tuhan katakan lewat nabi-nabi yang ada di sana bahwa mereka akan mengalami keruntuhan ketika mereka tidak mau bertobat karena hal-hal yang membuat mereka runtuh. Mereka terpecah dua, saudara terkasih dalam Tuhan. Kerajaan yang besar, saudara terkasih dalam Tuhan, dikoyakkan. Kenapa? Karena mereka mau meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Hal yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka lakukan, saudara terkasih dalam Tuhan. Israel berbuat dosa kepada Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan pada Mesir, dari cengkraman Raja Firaun. Bahkan mereka, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup menurut adat bangsa-bangsa yang ditolak oleh Allah. Mereka membuat patung-patung, mereka dan menyembah kepada berhala. Ini yang membuat Tuhan sakit hati. Mereka berpaut kepada Tuhan, yang Tuhan nyatakan belas kasihan Allah kepada mereka, sehingga Tuhan berfirman lewat nabi-nabi yang ada supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan perbuatan mereka yang menyakiti hati Allah. Tetapi mereka mengeraskan hati daripada mereka, sehingga saudara katakan Tuhan, keputusan Tuhan kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 27, Tuhan sudah merancangkan malapetaka, tetapi hati Tuhan akan berbalik dari rancangan itu kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Tetapi kenyataan mereka mengeraskan hati mereka, yang menyebabkan murka Allah harus terlaksana kepada bangsa yang mengeraskan hatinya kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menyatakan suatu pernyataan
bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Dia berkuasa atas kehidupan manusia. Dia berkuasa atas kehidupan engkau dan saya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu meraih kemenangan. Bangsa Yehuda saudara kekasih dalam Tuhan dan bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Yerusalem berbicara kota damai, Babel berbicara kekacauan. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai jauh daripada Tuhan seperti bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini, maka hal yang akan terjadi kepada umatnya yang meninggalkan Tuhan adalah kekacauan. Tadi katanya dia hidup di Yerusalem dengan damai. Raja Salomo saudara kekasih dalam Tuhan memimpin bangsa ini saudara kekasih dalam Tuhan, banyak melihat meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Tetapi ketika saudara kekasih dalam Tuhan, bangsa ini mulai jauh daripada Tuhan, membelakangi Tuhan, sehingga terjadi kekacauan. Saya katakan tadi saudara kekasih dalam Tuhan bahwa Yerusalem berbicara kota damai, Babel berbicara kekacauan. Bagaimana kita mau meraih kemenangan, saudara? Kalau di dalam kehidupan kita ini, saudara kekasih dalam Tuhan, jauh daripada Tuhan, bagaimana kita mau mendapatkan kedamaian? Bagaimana kita mau mendapatkan kemenangan yang Tuhan telah siapkan kepada kita? Kalau kehidupan kita ini jauh daripada Tuhan. Nah, untuk kita meraih kemenangan, ada dua hal yang saya catat di sini yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus jaga hati. Amsal pasal yang ke-4 ayat 23, saya minta tolong baca. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 berfirman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kita dalam Tuhan, hati kita ini selalu perlu dijaga. Ada banyak kali saudara kita dalam Tuhan, orang ada aman-aman, ada senang-senang mengalami Yerusalem di hati kita. Ada berdoa luar biasa, Tuhan melawat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, orang alami. Tapi ingat saudara kekasih dalam Tuhan, iblis yang mau tinggal diam. Iblis dia tidak mau tinggal diam. Dia akan mau berusaha mencuri setiap damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan. Coba cek saudara, ada banyak kali orang ada berdoa, ya. Sumber doa ulut terima lawatan Tuhan luar biasa. Tetapi ada banyak kali cuma masalah kecil. Orang kakak bilang, tak sombong sedikit, tapi besar. Di gereja orang ada menari, di gereja orang ada melompat, tapi iblis saudara, dia sementara mau mencari orang punya kelemahan. Cuma masalah kecil saja saudara, orang terjadi masalah besar. Ini sasaran daripada iblis. Jadi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini untuk kita meraih kemenangan, untuk kita meraih damai sejahtera, menguasai kehidupan kita. Hal yang pertama orang perlu jaga hati. Karena dalam Markus itu dikatakan dalam hati kita ini ada banyak perkara. Ada berapa perkara? 7 perkara atau 7 perkara yang ada dalam hati kita. Ya. Kita baca ayat yang kedua. Di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yehuda Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sir, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya di dalam perbendaharaan dewanya. Bayangkan saudara, perkakas rumah Allah yang sebenarnya ada dalam bait Allah, tetapi mereka telah rampas semuanya itu dan mereka bawa di mana
pendarahan dewanya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa itu perkataan yang indah? Apa yang ada di dalam hati kita? Galatia 5 ayat yang ke-21 dan 22. Kita lanjutkan suratnya. Galatia pasal yang ke-5. Galatia 25 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23 bunyi firman. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Ini adalah perkataan firman Allah. Ini adalah hal-hal yang telah diberikan oleh Allah. Perkataan atau barang-barang berharga yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kasih, sukacita, panjang sabar itu buah-buah roh, saudara. Namun ketika kita tidak menjaga hati, ketika kita membuka celah, iblis datang merampas itu hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Dia rampas orang punya kasih, dia rampas orang punya damai sejahtera, dia rampas orang punya hal-hal yang membuat iman kita harus bertumbuh. Tetapi saudara, karena dia rampas semuanya itu, terjadi apa saudara? Terjadi kekacauan. Banyak kali ya, nah jauh-jauh saya pun pernah alami itu. Oh berdoa cuma masalah kecil, kita emosi, kita nggak dapat tahan. Akhirnya terjadi kekacauan. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan iman kita. Oleh sebab itu firman Tuhan datang pada pagi hari ini, perlu tolong jaga itu hati. Hati-hati saudara telah pulang dari tempat ibadah ini. Iblis tidak senang ketika kita duduk manis dengan firman Tuhan. Waktu kami ibadah di keluarga Angkoran, saudara, ya, yang di rumah, waktu ibadah di rumah-rumah saudara, kami kelompok yang ada di sana, saudara, kami mengalami lawatan Tuhan. Saya mau berkata sampai anak-anak sekolah minggu menangis menyembah Tuhan. Namun itu tidak diam, saudara. Sementara kami berdoa, sementara kami menyembah Tuhan, ada bapak-bapak yang biasa dorang dibawa Pak Ibu keluarga Angkor. Kalau ada orang sampai tengah malam, bak buku, main judi, pasang-pasang apa itu saudara kasih dalam Tuhan, pasang-pasang apa itu permainan itu, togel saudara. Ya anak-anak kita tuh malah ini ya sama mengalami lawatan Tuhan, mana cuma dapat dia ada dia tuh bapak satu udah pakai kostum kuning, dia ibu aneh kalau bapak PMP motor pun dia bisa kempes akan bang. Jadi kelar ibadah kami kakak senang. Kemudian ada orang pada bapak mengajak akan bapak PMP motor yang saya langsung bilang Tuhan jangan PMP hati. Nah, jadi waktu orang kakak bilang kita bilang kerusian hadapi dengan senyum. Namun saat itu saudara kekasih dalam Tuhan, saya melihat keluarga ini hadapi dengan senyum. Mereka cuma lihat itu bapak nak marah, walaupun mungkin tolak itu motor itu mau dicari isi akan apa? Isi akan angin saudara, perjuangan. Ada istri, ada anak-anak saudara. Kau kasih waktu itu sakit puluh lagi saudara kau hadapi masalah itu. Tapi bersyukur keluarga ini sudah mengenal firman Tuhan. Mereka jaga hati. Kalau mungkin cuma mengalah, mau setuju kalau punya kekuatan. Ya bapak, mana ada kekuatan, kita pun ada kekuatan sama-sama Tuhan maka makan nasi. Ya. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi puji Tuhan, lewat kuasa Tuhan, hati dari Bapak Pian, Tuhan boleh jamah sehingga bersenyum ke penghati musuh. Iya, cuma dari yang bersyukur dan puji Tuhan, keluarga boleh mengalami kemenangan. Itu sudah hal kecil sudah. Kalau orang ada layar di Bapak.
Mana cuma ada di dulu orang ada di badan, nggak ada bikin kacau orang di ibadah. Bisa saja terjadi Babel pada waktu itu, bisa saja terjadi kekacauan, bisa saja Bapak Tuhan marah kepada Bapak tersebut. Tapi puji Tuhan lewat kuasa Roh Kudus bisa menjamah hati, keluarga yang dikasih dan hanya bersyukur. Ini kemenangan, sudah. Ya, ini anak-anak sekolah kita juga angkatan keberapa berapa? Ke-5 sudah. Pulang sama bilang kami, orang ada di bagian sana ada 3 keluarga yang ada di negara orang Bandung. Baru sampai kita dapat bagi masuk dari kamar langsung berdoa. Cuma Israel ada bilang apa? Suka lupa. Suka lain kan? Kita pikir ini salah satu kamu ada berdoa, nyata ada minta pemagaran daripada Tuhan. Sehingga ini cuma ada rampas kamu berberkat. Orang yang kamu doakan sembuh, tetapi kamu hati sekarang ini mengalami hal yang Tuhan tidak terima. Jadi saudara di sini firman Tuhan tandakan kepada kita, perlu orang jaga hati. Karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan, air kehidupan. Dari laut membuat orang sudah pada marah-marah dia. Kita salah bapak marah, hati bukan. Dia namanya marah-marah. Hati bukan, bagaimana supaya ini dapat tahu sebenarnya akan marah. Jadi saudara dikasih Tuhan dari laut muka Tuhan orang kenal. Dari hati kita lalu sudah pada aduh gak senang kita datang bersama. Aduh gak senang dia ada badan hati. Sudah. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari. Jaga hatimu. Jaga perkara-perkara firman Tuhan yang kau sudah percayakan kepada engkau. Hal-hal yang membuat imanmu bertumbuh. Perlu tolong jaga saudara. Jangan sampai itu dirampas oleh iblis. Saya katakan tadi hal kecil bisa menjadi besar. Oleh sebab itu, untuk kita mencapai kemenangan, bagaimana engkau menang terhadap persoalanmu, bagaimana engkau mampu keluar dari kesulitanmu. Dan yang pertama Tuhan jaga hati. Kalau Tuhan punya hati, ada damai sejahtera saudara. Biar ada masalah, kalau Tuhan tahu jaga hati saudara kekasih dalam Tuhan, maka masalah itu akan lewat. Ya? Kalau cuma hadapi dengan senyum. Ketika mungkin di dalam rumah tangga saudara, orang ada yang bilang baik, orang istri cuma ada salah tangga. Dalam rumah tangga, orang suami ada bicara baik, orang istri yang salah dengar, akhirnya terjadi kekacauan. Tetapi kalau orang mampu jaga hati, orang tidak buka celah secara kekasih dalam Tuhan, maka setiap permasalahan itu akan lalu begitu saja. Oleh sebab itu, untuk kita mencapai kemenangan, hal yang pertama adalah harus jaga hati, dan hal yang kedua, kita untuk meraih kemenangan, orang harus merenungkan firman Tuhan. Untuk mencapai kemenangan, orang punya hidup ini perlu dibekali dengan firman Tuhan. Perlu ada kemenangan firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama ayat 2 sampai yang 6. Saya minta tolong Jun baca. Mazmur pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang terakhir. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai habis. Bunyi firman, tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Saudara, ini firman Tuhan. Kalau orang suka mengalami kemenangan, menang terhadap pergumulan-pergumulan yang ada, perlu orang punya hidup ini selalu dibekali dengan firman Tuhan. Mengapa saudara kata Tuhan tolong lihat, ada banyak orang banyak kali dengar firman Tuhan, tetapi iman mereka tidak bertumbuh. Karena mereka hanya mendengar dan mengabaikan firman Tuhan. Cuma dengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita kalau kita senantiasa suka akan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong firman Tuhan umpamakan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah. Dan firman Tuhan menjamin apa saja yang orang perbuat pasti berhasil. Amin. Yakin engkau sebagai tukang ojek, engkau kalau sudah berdoa, sudah mengutamakan Tuhan, keluar pasti pulang membawa berkas-berkas. Ya. Sebagai sopir walaupun saat ini perlu perjuangan, tetapi sampai hari ini Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Kenapa? Karena orang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma dengar, lakukan firman Tuhan. Ada contoh di dalam firman Tuhan. So tahu firman, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Cuma sepotong yang dia lakukan. Dia hanya melakukan firman Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Kita lihat Kisah pasal yang kelima, Kisah 5 ayat pertama hingga ayat yang 11. Panjang ini ayat. Maaf orang sudah tahu ini ayat ini. Kita cuma mau baca. Ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Saudara, ini Ananias dan Safira setahu firman. Waktu ini ayat ini keluar di CCA perkemahan, pas ini ayat ini saudara kita dalam Tuhan jatuh di kenapa pemudaan status. Ada pertanyaan begini di CCA saudara di perkemahan. Siapakah nama suami istri yang mendukakan Roh Kudus? Kakak langsung Ananias dan apakah? Safira. Oh bukan, Ananias dan Anita. Oh Tuhan, tolong. Jadi salah. Ananias dan Anita. Oh Tuhan tolong maksud kita. Tapi puji Tuhan tidak dapat juara. Kenapa itu? Oh masuk 5 besar sudah. Dia ini Ananias dan Anita dan salah jawab. Saudara, tolong tahu ini cerita ini. Kehidupan umat Tuhan di zaman rasul-rasul pada waktu itu semua milik bersama. Kalau orang jual tanah, itu semua hasil bawa di rumah Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira mereka sudah sekongkol. Hati mereka, saya katakan tadi di dalam poin yang pertama, mereka tidak jaga hati. Hati mereka dikuasai oleh iblis. Ketika mungkin orang melihat itu duitnya banyak, orang cuma ambil separuh, sebagian orang simpan, kok sebagian itu mereka bawa di rumah Tuhan. Ini sudah tahu firman sudah. Istilahnya orang curi, walaupun itu orang pemilik sudah. Sebagian mereka tanam, sebagian mereka bawa di rumah Tuhan. Mereka bukan di sana ada Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus, mempunyai karunia malimat yang bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang dia pimpin pada waktu itu. Waktu Ananias datang, dia bawa ini
Petrus yang orang punya hati. Memang Petrus dia tahu satu kan, kalau berapa itu udah jual. Kalau zaman sekarang dia lupa jual, kemudian dia datang berdoa, Bapak Gembala, doakan saya mau jual ini. Kalau laku saudara, saya pasti akan kasih itu perpuluhan. Tetapi orang cuma minta perpuluhan. Sama orang rasul saudara, orang sepakat bawa semua itu di rumah Tuhan. Kau kasih berbagi ke orang-orang ini. Bayangkan itu saudara. Orang cuma 1/10 saat ini Tuhan ini. Tahu-tahu ini Ananias dia bawa di rumah Tuhan. Waktu dia bawa, Rasul Petrus langsung katakan saudara, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis saat itu dia lupa. Nah lama datang lagi DP istri. Oh iya Petrus, cuma ini tolak ada laku. Saudara, saat itu, padahal pada waktu Petrus bilang, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ada kesempatan sebetulnya. Diberikan Tuhan supaya orang minta ampun. Tuhan ampuni saya. Kita tetap nanti kita bawa. Tapi pada saat itu karena hati mereka sudah dikuasai oleh iblis. Oh sepakat suami istri. Cuma ini yang ada laku. Kenapa orang mau kasih? Saat itu juga mereka rebah. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus sudah. Yang bisa mengetahui apa yang orang buat tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, jangan coba-coba orang mencuri itu berkat Tuhan. Orang Tuhan cuma minta 10%. Saya katakan tadi saya pernah khotbah saudara, ada seorang ibu saudara, dia baca itu surga itu nyata. Ada satu anak Tuhan yang nak masuk surga, cuma karena gara-gara dia nak kasih perpuluhan. Jadi waktu itu dia bawa perpuluhan. Kok dia lupa lagi saudara. Dia bawa pada waktu orang ibadah di sana. Nanti bulan lalu saya saudara bergumul Tuhan, bukan 500 kutu doi membayar motor sudah tempo sudah hari Sabtu esok kita janji berdoa. Tiba-tiba kita Tuhan rasa orang mau pinjam atau baru bilang begitu. Mah ada SMS masuk, ada ibu mau bawa perpuluhan. Oh puji Tuhan. Berarti Tuhan tidak lagi kita berpinjam. Kita sebentar ampun kita khawatir Tuhan. Pas dia bawa saudara, tepat seperti yang saya beri. Saudara, saya mau katakan saudara bisa tahan perpuluhan, tetapi Tuhan bisa buka tingkat-tingkat surga lewat permulaan datang memberkati kami. Ya. Tapi ketika saudara setia mendengar firman Tuhan, sekalipun besar berkat yang saudara telah berikan, saudara sulati, saudara perkawinan dengan firman Tuhan, saudara latih hati saudara latih kehidupan saudara untuk melakukan firman Tuhan, saudara tidak akan tergiur dengan berkat yang besar untuk menahan milik Tuhan. Teman pendeta kami, saudara JP Jemaat, ada jual kintal di Jalan Tol. Dia bawa laku 3 M lebih. Dia bawa 300 sekian di rumah Tuhan. Malah langsung di otak. Saudara, ya? Dia tidak tahan. Dia bilang saya takut menahan ini. Berkat ini. Sebab sudah tahu perpuluhan itu adalah merupakan pagar di dalam kehidupanmu saudara. Kalau saudara sudah rajin bayar perpuluhan, saudara tidak curi milik Tuhan, saudara tidak akan berdosa. Saya pun saudara dapat kita langsung berdoa. Anak-anak pun saudara dapat berkat kita konselasi saudara. Baik, jadi Tuhan tahu bayar milik Tuhan. Ya, sebab saya pikir kalau orang terima berkat besar, orang yang setia yang kecil, mana mungkin orang makasih? Atau bisa saja mereka makasih sama di Ananias dan Safira, cuma separuh-separuh. Saudara, bagaimana yang diberkati saudara? Jadi saudara, ya saya sampaikan firman Tuhan bukan supaya saudara kami menjadi kaya, saya sampaikan ini kebenaran Tuhan. Kalau saudara buka hati saudara untuk firman Tuhan,
Tadi kita telah baca di dalam Mazmur, engkau diumpamakan sebagai pohon yang senantiasa diamili oleh air, yang selalu mendapat makanan yang menyegarkan hatimu, membuat imanmu bertumbuh, dan apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil. Ya. Oleh sebab itu, untuk meraih kemenangan, perlu kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam kehidupan kita, agar supaya kita selalu melangkah sesuai dengan firman Tuhan dan selalu orang ucapkan firman Tuhan. Waktu saya dengar Bapak Gembala sakit, saya katakan suami saya sembuh. Suami saya sembuh. Saya yakin Tuhan, saya yakin suami saya sembuh. Sebab saudara, dari tumpaan kau mau datang, saudara, kau dapat dolar, kau dapat tensi, saudara, dapat suhu badan panas. Kita berpikir, oh Tuhan, kalau nak mau lihat ada lagi, kau bawa di mana? Jadi saya selalu berkatakan, Tuhan, saya yakin Bapak Gembala sembuh. Saya yakin dia pulang dengan saudara mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Waktu ada bilang, Mama, Bapak dengan kekalahan, dan dia dia sadar kata, oh terima kasih Tuhan, saya yakin Bapak Gembala sudah sembuh. Apapun yang engkau hadapi, berkatakan firman Tuhan. Mungkin engkau sakit hati, saudara. Ya, seperti keluarga tak sejauh beliau, saudara. Mereka orang tua mereka yang cuma kesian ada datang mulia kan. Keluarga atau anak-anak mereka ada dua anak mereka yang dari keluarga kasih Jawa dan kakak mereka. Cuma mau pasien, tahu-tahu cuma ada sambil dihitung sosaki, kok meninggal di situ. Kok kondisi seperti ini? Keinginan keluarga bahkan keinginan daripada umat pulang dia bawa dia di Ambon. Tetapi kondisi setidaknya keluarga Tuhan, saya pun hari ini satu kawan kata mama kubur ini hari. Ya, tapi saya bersyukur terlihat dia ada di tempat yang Tuhan siapkan. Secara manusia keluarga kasih Jawa, oh Tuhan katu, mana itu keluarga di sana menanti ada duka cita. Tetapi ketika hal ini terjadi dan keluarga selalu mengucap syukur, berkata terima kasih Tuhan, perkatakan firman Tuhan, Tuhan mampu ganti duka cita mereka dengan sukacita. Bukti nyata hari ini mereka ada kelihatannya tidak ada apa-apa. Inilah orang anak Tuhan. Tuhan ganti duka cita menjadi sukacita. Kenapa? Karena ada kebenaran dalam kehidupan kita. Nak larut-larut dengan duka cita. Jadi sebelum orang meninggal, saya katakan kepada keluarga, kalau orang semua pergi, ya karena aku sudah kakak masih di gereja, dobe gereja secara pemerintah kakak, ya. Jadi kita pesan kalau mama semua pergi, jangan kamu tahan. Jangan datang goyak menangis. Sebenarnya, so pagi-pagi itu Pak, atau siang, omak so kelihatan so memang kata semua tinggi. Madura datang menangis akan. Ada yang sudah datang goyak, ya omak kata jadi kuat Tuhan. Jadi waktu kami pergi berdoa, serahkan omak ini, kami saya sudah lihat Pak, sudah lama ini omak ini. Ya, jadi Bapak bilang sudah lama. Jadi kami nasihat keluar, nak usah goyang lagi kalau memang omak semua tinggi. Kamu keluarga berdoa berarti kamu rela Tuhan bekerja di hati kamu. Dan luar biasa mereka dengar nasihat kami dan jam 6 kami dapat telepon omak pergi dengan damai. Ada maksud Tuhan omak datang saudara. Kalau kami mendengar kesaksian dari keluarga, waktu omak ini masih bisa mendengar, masih bisa bercerita, masih bisa saudara, pokoknya masih dia punya telinga, masih dengar, masih dia punya pikiran, masih bisa jalan, rumah terus kesaksian. Bahkan dia bisa menceritakan apa-apa yang dia pernah pegang, begitu nampak ya. Hal-hal berarti ada obatan, ada pegangan. Ada pegangan. Jadi waktu mereka
Oma punya pegangannya. Ya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa. Waktu Oma ini pergi, beda dengan kesaksian seorang ibu yang seorang ada berdoa akan saudara. Kesaksian ini ibu Monibera, orang tua mama Oma saudara, kurang lebih setengah mati memutus nafas karena hubatan begitu besar dia dengar. So berdoa sampai orang beriman cuma Pentekosta yang bisa berdoa akan hal ini. Baru Oma ini. Dosa bukan segala macamnya, enggak saudara kasih doa. Tapi ketika dia berdoa saudara, Tuhan utus anak-anak Tuhan berdoa. Sore saya pergi berdoa. Baru ada hamba Tuhan lagi pagi siang itu berdoa. Dan saat itu baru Oma betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Beda orang yang mati di dalam Tuhan dengan orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan tidak ada yang menghalangi dia untuk pergi bertemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, setengah mati, sedang memutus nafas, setengah mati. Ini kesaksian yang saya lihat. Waktu saya berdoa kakak saya, kata Tuhan, amin langsung habis. Jemaat juga Bapak Sabah, Bapak Uyung punya istri saudara bersama Tuhan. Selesai berdoa. Tadinya kita sebelum Bapak serahkan diri Ibu Sosisa. Karena dia suami masih saya, dia puasa kan lagi 3 hari. Puasa di karena Bapak Sosisa Ibu. Justru di Bapak ini waktu banyak orang dia bersaksi. Kita bilang, kalau ibu kepala bilang, kita ke istri ini, Tuhan semua kita puasa. Berarti ada pertentangan doa saya dengan dia sekarang. Dia puasa 3 hari, dapat kuat lagi. Terakhir dia menyerah sudah. Dia datang kepada saya, ibu. Dia akan kata siapa? So lemas tadi. Dalam Pak Buyung. Kita mau berdoa asal Pak Buyung betul-betul merelakan. Jangan kita berdoa silakan Pak Buyung tahan-tahan. Karena saya mau bilang Pak Buyung orang ada berdoa tadi malam. Doa waktu itu doa 10 malam kan. Doa 10 malam di hari yang keberapa saya sudah lupa. Ibu Bawole Sofia, Ibu Buyung Tuhan Tuhan. Memang waktu Ibu Bawole bilang kita ada sempat ibu ini masa penglihatan lagi itu, mari kita cuma kita hati, tanah dalam dia jadi apa? Tadi waktu Pak Buyung datang kita belum lihat ibu Buyung langsung bilang, Tuhan sudah bilang ibu Buyung Tuhan doa. Baru dia berkata, oh Tuhan, kalau memang Tuhan so perlu kita sayang maka Tuhan so perlu angkat dia Tuhan. Saat kami berdoa, selesai berdoa, ibu ini dipanggil. Saudara, kalau tolak ada Tuhan tidak akan bikin siksa. Makanya tolak punya hidup yang masih kuat ini, lakukan kebenaran firman Tuhan yang selalu diseru-serukan kepada engkau dan saya. Jangan sampai imanmu luntur seperti Yerusalem, saudara, seperti Israel, seperti Yehuda, luntur karena mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, semua dari ujung akhir zaman, kau telah mulai karena ada masalah, ada pergumulan, telah mulai lari daripada Tuhan. Oh senang sekali, kan orang ini pemerintah bilang di rumah aja. Jadi dia orangnya tidak ibadah. Jadi di ibadah saudara kekasih dalam Tuhan, di rumah orang terkuat orang ini, makan makanan bergizi, olahraga, berjemur. Tetapi bagaimana dengan orang beriman? Apakah orang punya iman bergizi yang orang buat, saudara? Padahal ketika engkau dirumahkan, kalau selalu bangun mesbah, engkau selalu punya hubungan dengan Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Dia orang beriman tinggi, kalau orang beriman lagi tinggi, itu luar biasa, saudara. Makanya firman Tuhan datang kepada kita. Jangan sampai orang punya iman runtuh
Jangan sampai orang punya iman siut di akhir zaman. Jangan sampai iman kita saudara kendor di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan berkata, akhir zaman banyak orang akan gugur iman. Jangan sampai orang tergolong seperti itu. Pertahankan iman yang sudah ada padamu. Walaupun orang banyak tantangan, banyak permasalahan karena orang untuk orang menaik iman. Orang harus diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat menyakitkan hati orang, yang bertentangan dengan orang punya isi hati. Tetapi ini yang Tuhan inginkan. Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau lari kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan yang dapat mempersembahkan kepada engkau. Kita punya hati. Tolong serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau tahu firman itu, kalau ada masalah jangan orang lari ke tetangga. Kalau ada masalah jangan orang lari kepada orang punya orang tua. Tetapi ketika engkau ada masalah, lari kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara kekasih Tuhan, untuk orang meraih kemenangan perlu dalam jaga hati. Untuk orang mencapai kemenangan, orang butuh firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan akan memberikan kita petunjuk. Oh, ini yang engkau akan buat. Ini yang engkau akan lakukan. Hikmat Tuhan akan turun kepada kita, saudara. Biarlah mereka kalau orang punya hikmat, orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang Tuhan terkait, mana yang Tuhan tidak terkait. Amin. Firman Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman boleh datang kepada kami. Bagaimana keadaan yang ada di Yerusalem. Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami selalu ada dalam genggaman, maka damai sejahtera, kasih sukacita itu akan menjadi bagian kami. Dan iblis tidak mampu merampas hal-hal yang indah dalam kehidupan kami, dalam perbendaharaan hati kami Tuhan. Karena kehidupan kami selalu dikuasai oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Abba Bapa. Haleluya. Haleluya. Masa itu kita semua bangkit berdiri. Kita akan senangkan hati Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Mari kita berdiri semua. Kita angkat pujian Abba Bapa. Saudara kita angkat pujian dalam puji. Lalu yang orang sadar hati Tuhan. Lalu yang berjamakan jamahan Tuhan. Jangan kau biarkan engkau tidak mengalami lawanan Tuhan. Jangan kau biarkan engkau tidak mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Yakinkan hidupmu bahwa ketika engkau keluar dari tempat ini, ada hal-hal yang indah yang engkau raih di hadapan Tuhan pada saat ini. Ada hal-hal yang luar biasa yang engkau raih di hadapan Tuhan.
pagi ini Tuhan berkati oleh Engkau. Kembalikan keramaian kepada hamba ini Tuhan. Yang mengurangi bagian hamba. Bersyukur atas pertolongan. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua yang diberkati dan oleh firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau kalau kami boleh mendengarkan kebenaran ini. Biar firman yang kami telah dengarkan itu termeterai dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-hamba dan jemaat akan melakukan sebagian dari firman-Mu. Kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami akan membawa perpuluhan. Kami akan memberikan persembahan-persembahan yang ada. Tuhan, kami percayakan diri dengan penuh sukacita. Maka kami akan tuai dengan sorak-sorai. Engkau mampu membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Engkau akan kembalikan berkat berkelimpahan, berkat kekuatan, berkat kesehatan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap kuasa yang telah mengganggu, setiap berkat yang Engkau beri kepada kami, lewat sakit penyakit, lewat kerugian, lewat tipu daya Tuhan, kami batalkan semuanya itu di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Pemagaran Tuhan menjadi bagian kami. Kami mengembalikan milik-Mu dan meletakkan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai perjumpaan dijalankan sudah kata pujian. Ketika
memberkati mereka. Tapi kami yakin Engkau Allah yang luar biasa terus menjaga mereka dengan berkat-berkat-Mu, dengan kasih dan pemeliharaan perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Hamba taruhkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan mereka Engkau jamin, setiap virus-virus yang coba datang mengganggu mereka Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kesehatan Engkau beri kepada mereka, hikmat kepandaian Tuhan Engkau taruh kepada anak-anak kami ini. Bedakan anak-anak kami Tuhan dengan anak-anak yang tidak mengasihi Engkau. Buka mata Tuhan, Engkau buka pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjadi pandai, menjadi pintar. Mereka boleh menjadi berguna buat orang tua, buat masyarakat, apapun lebih buat Engkau. Oleh sebab itu turun berkat buat anak-anak ini dalam nama Yesus. Berkat hikmat, kepandaian, kesehatan dan memberi kepada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Waktu mereka bermain Tuhan jaga. Waktu Tuhan mereka di jalan Tuhan jaga. Melakukan sakit penyakit, melakukan mara bahaya, kecelakaan maut yang mudah menimpa mereka. Kami percaya anak-anak kami ini aman dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. hanyalah bagi namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang telah memulaikan pelayanan ini sejak dari awal sampai saat ini.
akan berakhir. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, meletakkan persembahan kami. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Berkati umat Tuhan yang telah terlibat dalam ibadah. Berkati para pelayan-pelayan yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Pelayan pujian, pemain musik, para singers, pelayan firman-Mu. Biar Tuhan kembalikan urapan baru bagi mereka dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami bersama-sama untuk beribadah pada siang hari ini. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami percaya, kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami teringat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Apapun alasan mereka, kami cuma serahkan ke dalam tangan berkat kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, bahkan kota Bitung yang kami kasihi. Lawat dengan kemuliaan-Mu Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan bagi yang mengalami sakit COVID-19, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, pemerintah kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan sukacita, kami pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Serta Tuhan, kami imani Tuhan, sepanjang minggu berjalan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun Tuhan memberkati. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tadakan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Maranatha. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah raya di tempat sini. Nanti yang melayani pujian Ibu Jeva Tuhan berkati, dan jika ada pengumuman-pengumuman nanti kita dengarkan di selanjutnya. Saudara, kesaksian sedikit. Saya pikir saya sudah tidak mau sampai di sini lagi. Ya, memang kemarin waktu pergi, kakak karena biasa mungkin di atas 70 ke atas terus, akhirnya dia belum tahu jalan dengan benar arah dari Manado ke Tumpaan. Pas ada arah jalannya tidak baik, saudara, dia masuk ke Batavia terus karena memang susah lebih dulu. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan,